Itu kita simak nanti dan sama-sama kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Sentalio, ruang dan waktu untuk Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apakah bisa dengar suara saya? Ya, bisa Pak Senta, bagus. Ya, Silakan Pak. PowerPoint-nya udah bisa ditampilkan ya, udah Ya, masuk ya. sudah muncul, kami sudah bisa Ya, lihat. Silakan Pak. sekali lagi perkenalkan nama saya Sentaleo. Saya sebagai misionaris utusan misi di Pulau Nias. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Ibu Eli Radia untuk bisa sharing, untuk bisa kesaksian di acara yang sekarang ini sedang berlangsung. Ya, saya akan mulai share beberapa hal. Semoga apa yang saya share ini bisa menjadi berkat dan bisa menjadi inspirasi dan dorongan untuk supaya semua teman-teman menyadari setiap kita punya bagian masing-masing yang unik di dalam membangun kerajaan Allah di akhir zaman ini. Baik, saya kasih judul Asa di Pulau Impian. Asa maksudnya ya harapan di Pulau Impian. Nias ini dikenal dengan apa satu jargon atau satu sebutan sebagai Pulau Impian. Ya, jadi harapan apa yang ada di Pulau Impian ini sebenarnya menjadi satu dorongan besar buat saya untuk ada di Pulau Nias hingga hari ini. Saya sudah melayani di pulau ini 18,5 tahun. Apa yang saya rintis dan kerjakan tentunya tidaklah sesuatu yang wah sekali, sesuatu yang hebat, tetapi ini semata-mata hanya karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, pimpinan Tuhan, sehingga ada bagian tersendiri yang saya sedang lakukan menjadi harapan bagi pulau ini. Pelayanan ini dimulai dengan ada gempa ya, gempa di 28 Maret 2005, satu gempa besar yang melanda Pulau Nias dan meluluhlantakkan Pulau Nias. Dan itu sungguh membuat hati saya tergerak untuk tinggal. Pada waktu saya datang, pada waktu tanggap bencana, saya memutuskan untuk tinggal, untuk bermisi, untuk melakukan sesuatu. Karena saya melihat ada satu tulisan, ya saya nggak tampilkan fotonya, ya tulisan di sebuah reruntuhan gedung yang hancur karena gempa. Di situ ditulis, jangan asal lihat saja. Ya. Saya tergugah karena apakah saya seperti turis-turis bencana? Saya sebutnya turis bencana adalah karena datang hanya untuk melihat, ya sedikit membantu dan kemudian pulang. Tetapi saya memutuskan bahwa saya tidak datang hanya melihat saja, tetapi saya tinggal di pulau ini, saya membantu masyarakatnya, saya juga melakukan pelayanan untuk kontekstual menjangkau pulau ini secara holistik. Ya. Saya berasal dari seorang pengusaha ya di Jakarta, ya khususnya di bidang komputer. Saya bergerak di bidang IT. Ya, selama puluhan tahun saya bergerak di bidang IT. Kemudian lucu, setiap kali saya pulang, saya ke Nias ini berbulan-bulan pulang sekali. Ya, saya tidak membawa mobil saya tidak membawa apapun, saya hanya berangkat pergi ke pulau ini. Setiap kali saya pulang, saya melihat mobil saya udah, ya saya tinggal di Jakarta Pusat, ruko atau rumah toko di mana saya berusaha dan tinggal itu, mobil saya udah penuh debu. Ya, debunya cukup tebal ya. Dan saya merasa aneh di samping-samping seluruh teman-teman pengusaha yang ada, cuma tempat saya ini yang saya tinggalkan. Ya, mengapa? Ya, saya melihat ketika saya terjun ke Pulau Nias, ke pelosok-pelosok, saya melihat sebenarnya anak-anak itu begitu banyak, ya, anak-anak yang sakit, anak-anak yang malnutrisi, bahkan yang stunting,
yang tidak sekolah, yang tertinggal, banyak sekali. Ya. Dan itu sungguh menggerakkan hati saya untuk saya bertanya kepada Tuhan, apa yang saya bisa lakukan ya untuk pulau ini, ya, untuk anak-anak pulau ini. Anak-anak itu seperti pelengkap penderita, artinya lengkaplah penderitaan dari keluarga-keluarga yang ada di sini karena keterpurukan, ketertinggalan dan lain sebagainya, sehingga untuk sekolah pun sulit. Ya, ketika baru-baru ini saya ke Nias, saya lewat Silangit dan dari Silangit tembus ke Sibolga, kemudian dari Sibolga baru ke Pulau Nias ya. Ini demi untuk mengirit biaya ya, karena sekarang biaya ke Pulau Nias ini sekitar 2,5 juta sampai 2,7 juta, sangat mahal. Tapi perjalanan ini membawa saya untuk menelusuri kembali kampung-kampung Nias di luar Nias ya, salah satunya di Kota Sibolga. Kota Sibolga ini adalah seperti pintu gerbang keluar masuknya orang Nias. Orang Nias kalau keluar dari Nias naik kapal, mereka selalu sampai dahulu ke Sibolga. Dari Sibolga di Pulau Sumatera inilah mereka kemudian bisa menyebar atau ke tempat-tempat lain di Indonesia. Ya, saya melihat perkampungan yang ada sungguh memang ada juga yang maju hidupnya, tetapi mayoritas kebanyakan hidupnya sebagai buruh, sebagai tukang bangunan, sebagai tukang beca atau membersihkan ikan ataupun pemulung begitu ya. Saya pernah jumpa anak-anak ini belasan tahun yang lalu, mereka ini menyemir sepatu begitu ya. Dan ketika saya mengunjungi ini, saya menemukan bahwa memang banyak anak-anak ya. Saya naik ke atas bukit untuk melihat ya, namanya Gunung Beo ya. Di situ anak-anak Nia saya coba kasih susu, tapi apa yang saya bisa lakukan hanya sebagian kecil yang sebenarnya saya rindu untuk memberi jawaban, artinya mendidik ataupun mempersiapkan anak-anak. Anak-anak Nias juga menjadi anak-anak yang harusnya menikmati saat-saat Indonesia masuk ke tahun Indonesia Emas 2045. Apakah anak-anak ini punya harapan? Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab. Tetapi bagian kita, harusnya kita bisa melakukan sesuatu. Saya teringat ayat firman Tuhan, mari kita baca di Yesaya 51 ayat ke-5. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti perbuatan tanganku. Mereka harapkan. Ya. Di Yesaya 51 ayat 5, di sini adalah nubuatan dari Nabi Yesaya tentang keselamatan dari Tuhan kepada pulau-pulau. Ya, pulau-pulau. Di ayat pasal 60 ayat ke-9 dikatakan lagi, sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu. Dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab ia mengagungkan engkau. Saya percaya ayat firman Tuhan ini juga bernubuat tentang pulau-pulau yang jauh. Pulau-pulau yang jauh di mana? Ya. Dan saya percaya salah satu pulau-pulau yang terjauh dari Yerusalem di pintu gerbang emas, yaitu termasuk di dalamnya Kepulauan Indonesia. Di dalam Kepulauan Indonesia yang 17.509 pulau, ada juga Pulau Nias. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hasil riset ataupun penelaan dari pemerintah Indonesia tentang pulau-pulau itu terus bertambah ya. Dari 2017 ada 16.000 pulau, 16.000 tepatnya 16.056 pulau. 2019 diupdate menjadi 16.671 pulau. 2020 16.771. 2021 17.000 pulau. Bayangkan dalam waktu setahun dari 2020 sampai 2021 udah bertambah
229 pulau. Saya coba membayangkan misi kita apakah bertambah juga di 229 pulau. Dan tahun 2023 ini ya diperkirakan ada 17.509 pulau. Ya, 5 provinsi terbanyak dengan pulau-pulaunya. Pertama Papua Barat dengan 4.514 pulau dan selanjutnya dan selanjutnya. Indonesia adalah negara kepulauan. Kalau dibilang pulau-pulau yang paling banyak ya Kepulauan Indonesia, lebih dari Filipina. Ya, Filipina baru 11.000 lebih pulau. Ya. Kemudian pulau-pulau yang jauh ya Indonesia juga. Jadi saya percaya nubuatan Tuhan tentang pulau-pulau yang jauh termasuk adalah pulau-pulau di Indonesia. Dan Tuhan berkata suatu saat akan datang keselamatan bagi pulau-pulau ini. Inilah pulau-pulau di Indonesia dengan 360 suku bangsa, lebih dari 360 suku bangsa. Ya, ini kondisi yang ada ya, dan saya cerita tentang yang titik merah ini ya, yaitu Pulau Nias. Ya, nah kalau kita lihat Pulau Nias ini ada juga yang namanya Pulau Simuk. Ya, intinya Pulau Nias ini ada 133 pulau. Mungkin orang berkata Pulau Nias satu pulau, enggak ya. Sebenarnya itu Pulau Nias itu gugusan Pulau Nias. Ada 133 pulau ya di dalam gugusan Pulau Nias ini. Selain ada Pulau Nias, ada Pulau Tanah Bala, ada Pulau Telo, ada Pulau Simuk, Pulau Asu, dan Hinako, dan banyak lagi pulau-pulau yang ada. Ya. Ini Pulau Simuk ya dengan pantainya indah. Kemudian ini Pulau Asu ya. Kami punya tanah di Pulau Asu yang indah ini. Sebenarnya punya rencana untuk melakukan misi mulai dari pulau ini menjangkau Kepulauan Nias. Ya. Kalau kita lihat saudara di dalam gerbang-gerbang untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Raja yang mulia, kita Indonesia termasuk pada Golden Gate ya, pintu gerbang emas, dan Nias dan Kepulauan Indonesia ini juga termasuk di dalam nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Nah ini Pulau Nias di sebelah sini, ini Golden Gate-nya. Ya, apa yang saya lakukan? Saya mulai dengan membeli sebidang tanah, ya ini tanahnya. Kemudian mendirikan pondok kayu ya di tepi sungai dan mulai menampung anak-anak ya. Dan anak-anak tinggal bersama saya besarkan, saya asuh ya. Kalau saya di Jakarta saya punya spring bed king coil, kalau di Nias saya punya kasur tipis namanya king kong ya. Bagaimana dalam proses ini, bagaimana saya kemudian dipercayakan tanah yang cukup besar di Gide, di tengah-tengah pulau ini. Kemudian dari tanah yang semak belukar, bagaimana dengan perjuangan selama beberapa tahun kami mengubahnya dari wasteland, tanah buangan, menjadi tanah promised land, tanah perjanjian kami dengan Tuhan. Ya. Dan visi ini tentunya tidak serta-merta langsung terjadi, ya. Mulai dari Tuhan berikan kami satu panggilan, yaitu untuk memuridkan generasi, ya. Jadi untuk mencetak keturunan ilahi, ya, supaya ada anak-anak yang menjadi anak-anak panah, ya. Di dalam Mazmur 127 ayat 3, anak-anak adalah milik pusaka dari Tuhan, buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Ya, ini yang sedang kami persiapkan, anak-anak Nias ini, anak-anak yang terbayang dengan tidak punya masa depan, karena pada statistik BPS tahun 2011 misalnya, hanya 5 anak yang bisa masuk SMA dari 100. Dan hanya 1 dari 1.000 yang bisa masuk kuliah sampai S1. Sekarang tentunya udah membaik, ya. Tetapi saya menemukan satu kenyataan yang menyedihkan, yaitu anak-anak yang lulus SMP, lulus SD, lulus SMP, bahkan lulus SMA, sebenarnya tingkat akademik, tingkat pengetahuan itu sangat kurang. Ya, walaupun ada semakin banyak yang lulus, tetapi kualitasnya
kualitas pendidikannya juga sangat tertinggal. Nias termasuk pendidikan yang paling tertinggal satu provinsi, Sumatera Utara. Ya, di dalam menampung anak-anak ini, ya, ini gambaran dari yang tadi saya cerita ya, 5 dari 100 anak yang bisa tamat SMA, kemudian 1 dari 1.000 yang bisa sampai S1. Ya. Bagaimana saya berjuang menampung, membesarkan anak-anak ini, ya, yang sebagian tidak berbapak, tidak beribu, ya. Suatu saat saya bekerja sama dengan tim dari Buddha Seci untuk membangun jembatan. Saya menyadari anak-anak seperti ini menyongsong masa depan, tetapi mereka tidak punya jembatan. Bersediakah kita, termasuk saya, menjadi jembatan buat mereka menyeberang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik? Ya. Inilah misi kami, inilah pekerjaan kami. Dan untuk mengerjakan ini nggak bisa sepotong-sepotong. Nggak bisa hanya menampung sebagai panti asuhan, tapi kami harus menyediakan akses pendidikan yang baik. Ketika kita menyediakan akses pendidikan baik, kita juga menyadari kita perlu melatih keterampilan ekonomi, community development, sehingga mereka ini terampil, mereka ini punya kemampuan untuk mengolah hasil tanah mereka, sehingga mereka bisa berdiri mandiri di tengah-tengah bangsa ini. Ya. Ini tanah kami, ya. Sekarang sekitar 5 hektar lebih tanah ini. Di dalamnya ada panti asuhan, ada juga yang atap merah itu sekolah, atap biru panti asuhan, dan sekelilingnya itu ya pertanian. Kita punya pertaniannya, ya. Dan ini tanah pertanian kami. Jangan lihat ini gampang ya, sepertinya indah begitu, tapi soalnya perjuangannya luar biasa. Saya baru aja selesai tadi dari sawah, melihat kami sedang berjuang dengan rumput liar. Kami menyadari apa yang kami kerjakan itu belum lengkap, karena saya percaya ada bagian-bagian dari para anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia yang bisa ambil bagian. Seperti kami juga terpanggil untuk ambil bagian suatu saat nanti di Papua, kemudian di Sulawesi, ya, kemudian di Kalimantan, kemudian di Kupang, di Sumba. Demikian juga dari seluruh Indonesia ini juga bisa ambil bagian, saling mengisi dan melengkapi. Karena kami tidak hanya mampu di dalam pendidikan, tetapi di pertanian kami terbatas. Kami mungkin sedikit mampu di pertanian, tetapi bagaimana dengan peternakan? Ya, kami juga harus terus diperlengkapi, terus belajar dan terus bertumbuh, berkembang lebih baik dan lebih baik. Ya, inilah pergumulan kami dengan tanah ini, ya, tanah yang sebenarnya indah, tetapi tanah yang penuh dengan tantangan karena kami menghadapi alam yang terus menjadi tantangan. Bagaimana kami mengolah tanah ini, bagaimana kami mengatasi hama, bagaimana kami mengatasi rumput liar, bagaimana kami mengatasi kultur ataupun budaya ataupun cara berpikir yang berbeda dengan apa yang kami sedang ajarkan. Ya, tapi kami bersyukur dengan puluhan anak-anak ini, kami mulai satu kebiasaan yang baru. Anak-anak harus bekerja, ya, seperti firman Tuhan katakan, kalau engkau tidak bekerja, jangan makan. Ya, mereka sekolah, mereka juga istirahat, mereka bermain, mereka belajar, mereka juga bekerja. Ini menjadi satu bagian terintegrasi. Mimpi kami tentang membangkitkan generasi anak-anak muda di Nias terutama adalah mimpi untuk kemandirian, mimpi untuk pemuritan yang terpadu, holistik pada mereka. Nah, ini suasana sekolah kami. Ya, ini tanah yang tadi saya cerita, ya. Kemudian anak-anak diajar untuk berbagi juga, ya. Seperti tadi yang saya cerita Pulau Simuk, kami sedang mempersiapkan untuk membagi sekitar 1,5 ton beras hasil dari, karena kami punya target 15% dari hasil beras kami ini untuk orang miskin. Jadi kami rencananya kan bagi ke Pulau Simuk. Jangan pikir itu mudah ya, Indonesia itu kepulauan. Baru ada satu teman yang baru pulang dari Hibala, namanya Pak Sijabat ini, mungkin dia ikut saat ini di Zoom ini. Dia bilang kalau untuk ke sana dia harus naik speedboat sewa 2,5 juta untuk ke sana, ya. Jadi kalau kita ke Pulau Simuk
ya juga butuh biaya cukup besar karena Indonesia adalah negara kepulauan. Dari satu pulau ke pulau lain itu butuh biaya besar karena tidak adanya pengangkutan kapal reguler misalnya. Ya, anak-anak terbiasa berbagi di lingkungan kami, ya. Dan inilah perubahan dari yang seorang pengusaha jadi pengurus anak-anak, pengasuh anak-anak. Dari satu rumah sederhana, akhirnya kami dipercayakan sebuah tanah yang besar, yang 5 hektar lebih yang kami olah saat-saat ini. Ya, tantangannya ketemu dengan yang gizi buruk, anak-anak yang terbatas pertumbuhannya karena masa kecil yang stunting, ya. Bagaimana bergumul dengan sekolah mulai dari TK, menyiapkan sekolah buat anak-anak, bagaimana menghadapi alam awalnya dengan banjir, dengan segala keterbatasan listrik dan lain sebagainya, ya. Bagaimana kami juga ikut membesarkan anak kami, ya ada 2 anak kami, 2 putri yang ikut juga di dalam misi kami di awal kami ada di Pulau Nias, ya. Menghadapi banjir, menghadapi bencana, kami juga ikut di dalamnya, ya. Sampai akhirnya anak-anak ini, ya, dikunjungi oleh para misionaris dari bangsa-bangsa, ya. Mereka datang juga untuk membantu, ya. Kemudian kami di dalam perjalanan ini, saya harus berperan bukan lagi sebagai seorang pengusaha, seorang hamba Tuhan, tetapi saya juga seorang petani, bahkan seorang peternak. Ya. Ini, ya, bertani jagung, bagaimana menjadi bapak buat anak-anak, ya, bagaimana sempat mengurus orang gila sampai dia sembuh, bagaimana mengurus yang gizi buruk, bagaimana mengurus anak-anak yang ditinggalkan oleh keluarganya, ya, bagaimana mengurus pertanian, kelompok tani, ya, kami ada kelompok tani, saya sebagai ketua kelompok tani, ya, ini anak-anaknya, ya, ini kompleks kami, ini sekolah kami. Ini anak-anak di dalam sekolah mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Ini sebagian guru-guru. Ya. Anak-anak setelah sekolah siang istirahat, kemudian mereka terjun ke sawah ataupun ke peternakan kambing ataupun ayam, ayam pedaging, ayam petelur, burung puyuh, dan lain sebagainya. Ya. Bagaimana juga anak-anak dengan kerjasama dengan SMK tertentu kami kirim ke Semarang, bagaimana juga melatih anak-anak muda dari Jakarta di tempat kami yang datang belajar, bagaimana kami juga menemani anak-anak di dalam perjuangan. Saya sempat ke Papua juga, melihat anak-anak di Papua, sempat juga ke pulau-pulau, melihat anak-anak pulau, dan ini visi kami, ya, membangun kerajaan Allah di Kepulauan Gugusan Pulau. Kalau ini ada 384 pulau dari Simelu sampai ke Enggano. Ya. Terbayang pekerjaan besar, ya, yang harus dikerjakan. Ya. Anak-anak sebagian yang sudah kuliah, ada yang kuliah sebagai guru di Sanata Dharma di Jogja, ada yang sebagai bidan, ada yang sebagai calon pendeta, ada juga sebagai insinyur di bidang IoT, elektro, dan terakhir kami sedang berjuang untuk mewujudkan, karena di Nias ini pertanian ini harus berhasil, ya, karena kondisi Nias ini hujan lebat terus, walaupun di daerah lain di Jawa masih kering, di sini nggak pernah berhenti hujan, bahkan banjir. Bagaimana kami punya mimpi membangun bukan hanya sawah tetapi greenhouse, ya, tetapi tentunya kesulitannya karena di Nias nggak ada. Bahkan di Medan saya cari nggak ada yang bisa bangun greenhouse. Saya harus cari sampai ke Jawa, belum masalah biaya, belum masalah. Tapi intinya adalah sebenarnya di pulau ya segalanya terbatas. Di pulau segalanya lamban. Di pulau segalanya banyak halangan, banyak tantangan. Tetapi kami percaya bahwa inilah yang diperlukan. Indonesia kalau kita mau lihat banyak pulau, banyak tantangan, dan harusnya kita mulai membangun Indonesia
bukan hanya di kota-kota besar saja, tetapi juga di pulau-pulau. Bagaimana dengan pendidikan? Pendidikan menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Sebab tadi yang saya ceritakan, anak-anak yang keluar dari Nias, eee, mereka jadi pemuda, mereka hanya mengisi, lapangan pekerjaan yang paling rendah, sampai ke kebun-kebun sawit. Bulan depan saya rencana juga akan coba keliling ke Dumai, ke Batang Toru, ke Pekanbaru, ke Jambi, ataupun ke daerah Padang Sidempuan sana, untuk melihat anak-anak Nias yang ada di kebun-kebun sawit atau hutan-hutan sawit. Inilah perjuangan kami yang terbatas. Kami sendiri butuh dukungan, butuh juga doa dari teman-teman semua, karena kita sebenarnya bergandengan tangan bersama-sama untuk membangun kerajaan Allah. Di Nias sampai ke Papua, dari barat sampai ke timur, dari timur sampai ke barat. Kiranya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Eli. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Sentaleo untuk presentasi luar biasa. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, saya kebayang ya luar biasanya perjuangan Bapak Sentaleo ya. Dari kehidupan, kalau lihat foto tadi Bapak Ibu juga bisa simak, anak-anak waktu itu masih kecil ya Pak ya. Ya, dan waktu sempat kami ketemu waktu masa-masa tsunami itu, anak-anak kecil, anak-anak Pak Sengta maksudnya ya. Sekarang mereka sudah sarjana ya Pak ya, sudah Iya. bekerja mungkin ya. Ya, dan mereka bersama dengan istri ya, mamahnya ya, anak-anak ini ikut Pak Senta bersama dengan anak-anak tadi, tumbuh bersama di situ. Saya membayangkan bagaimana Pak Senta berhasil membagikan visi ini kepada keluarga. Karena orang kota gitu ya, tiba-tiba harus hidup di rumah sederhana tadi dengan air mandi yang saya dan kemudian makan minum di situ. Belum lagi kalau terjadi banjir ya, hujan dan sebagainya ya. Saya juga pernah ke Nias di daerah Gide dan sebagainya itu jalan-jalan antar kampung ya dari Nias Utara, Barat, Tengah itu sampai kemana itu ya tadi seperti Bapak Ibu lihat di foto ya. Saya cuma kayak beberapa waktu ada di situ ya, mungkin menyampaikan bantuan atau melakukan pelayanan ya. Tapi Pak Senta tinggal di situ dan menggarap tanah itu Bapak Ibu ya. Dari lahan yang tadi semak belukar itu kan butuh waktu untuk membersihkan lahan. Kalau petani asli lahir dari lahir mungkin beda lagi ya dengan pengusaha dari Jakarta yang kemudian melakukan ini di sana. Ya Bapak Ibu, memang dibutuhkan sekali anak-anak Tuhan yang punya kapasitas ya, yang mau turun untuk melakukan hal ini. Ya, butuh komitmen untuk melakukan hal seperti ini karena kami juga banyak bertemu ya Bapak Ibu dengan hamba-hamba Tuhan dari kota yang tergerak hatinya untuk mau berbuat di kampung-kampung, tapi banyak yang pulang Bapak Ibu enggak kuat dengan keadaan tadi medan yang sangat berat. Karena dalam pertanian itu tantangannya bukan hanya saat menyiapkan lahan, lalu menanam benih, menyiram, merawat, tetapi juga itu tadi hama. Itu yang membuat mereka banyak sekali frustasi karena hama itu banyak sekali ya, rumput, gulma, tikus, wereng, macam-macam dan sebagainya. Jadi itu kadang-kadang membuat putus asa. Tapi kalau Pak Senta pasti juga menghadapi, dan kalau sampai sekarang kita lihat gambar ini semuanya tadi Pak Ibu, itu semuanya proses yang sangat panjang dan butuh komitmen tadi. Dan kita sangat membutuhkan apa yang Pak Senta sudah pernah lakukan ini sebagai contoh, sebagai model. Sehingga orang lain tuh bisa belajar di sana. Kita sudah lihat tadi banyak orang datang belajar. Dan di Light of Transformation Community yang akhirnya sekarang kita sedang kerjakan ini, kami sangat berharap sekali apa yang dilakukan Pak Senta ini dapat dibagikan kepada hamba-hamba Tuhan yang lebih luas. Kalau sekarang ini kita forumnya Pak pendoa dan campur-campur juga sih, dan ini juga berasal dari berbagai provinsi, berbagai pulau Pak di Indonesia. Mungkin sebagian besar adalah pendoa, mereka gembala, mereka pemimpin juga. Namun
kami rindu mereka juga belajar di sini. Baru nanti Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, kita akan bikinkan forum khusus ya di Light of Transformation nanti untuk mengumpulkan juga mereka yang bergerak di bidang community development atau pelayanan holistik seperti ini. Dan kiranya nanti itu juga lebih jauh lagi sebagaimana kerinduan Pak Senta tadi ya, dengan berjejaring, dengan bersinergi, saya percaya kita akan lebih lagi berbuah-buah, lebih lagi dimampukan karena kita saling berbagi. Tidak perlu orang lain memulai dari nol seperti tadi Pak Senta mulai dari nol, tapi mungkin mereka sudah mulai belajar dari pengalaman ya, kemudian melakukan secara lebih efektif atau apa yang tidak perlu dilakukan tidak perlu lagi diulang-ulang seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya memang menyampaikan hal untuk dua rencana kerja sekaligus Bapak Ibu ya. Kami harap Bapak Ibu dapat menyimak. Dan karena di sini adalah rumah doa, kami ingin sekali Bapak Ibu menangkap, menyimak dengan baik, mendoakannya ya, tapi juga nanti one day bisa melakukannya. Puji Tuhan. Mungkin Bapak Ibu banyak pertanyaan, banyak yang ingin diajukan kepada Bapak Senta. Sekarang kami buka ruang untuk kita saling berbagi. Boleh bertanya karena banyak hal yang tadi sifatnya teknis juga mungkin. Boleh tanya, untuk itu kami berikan kesempatan sekarang. Silakan Bapak Ibu. Ya, shalom. Ya, salam Pak Irwan. Shalom Pak Senta. Ya, shalom Pak Irwan. Ya, Pak Senta, kita dulu udah berapa kali ya? Sekarang 2 kali di Peduli Misi Desa dan Kingdom Family ya. Bapak ngisi. Saya udah lama sebenarnya mau kontak Bapak, cuman mungkin karena timingnya kali ya, belum tepat ya. Dan saya memang apa yang Bapak sudah lakukan kan saya tahu cerita Bapak, sejarah Bapak dulu gitu. Dan keberhasilan Bapak lah dalam pelayanan. Seperti yang Bu Eli katakan, sebenarnya memang kita pelayanan kan sudah lama nih Pak ya, sudah lebih dari 30 tahun. Dan kita sudah banyak juga melakukan hal-hal yang ini, tapi ya hasilnya banyak yang kurang memuaskan lah. Alangkah bagusnya memang kalau kita meneruskan gitu kan jalan yang sudah Bapak rintis, supaya nggak harus berangkat dari nol lagi gitu. Memang kita punya visi kan bisa memberkati atau memfasilitasi atau mendukung pelayanan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di seluruh daerah Indonesia ya Pak. Tapi sebenarnya apa yang sudah Bapak lakukan itu bisa untuk prototipe atau contoh gitu Pak. Jadi yang tadi Bu Eli sampaikan mungkin ini waktunya Tuhan kita bisa bertemu di LOT ya Pak Senta. Mungkin nanti akan setelah nanti ada grouping mungkin kita lebih banyak lagi diskusi tentang inilah Pak. Ya semoga intinya gini, yang kita mau melalui LIT ini sebenarnya basicnya itu kita mau unity gitu loh. Sebenarnya yang sering saya sampaikan bahwa potensi anak-anak Tuhan ini sesungguhnya luar biasa kalau digabungkan ya kan. Kalau bisa bersinergi, bekerja sama, ini kekuatan yang dahsyat luar biasa gitu. Nah ini memang saya sudah lakukan waktu dari tahun 2005 ya itu berusaha seperti ini. Tapi visi misi ini memang nggak pernah liwat dari hati saya nih Pak. Karena ini benar-benar yang Tuhan yang taruh kayaknya gitu. Ya apapun yang telah saya jalani, saya lakukan udah putar-putar, udah macem-macem gitu. Tapi beban ini tetap aja kuat gitu di hati saya. Ya jadi saya pikir itu sih Pak nanti hasilnya seperti bagaimana kita tetap berdoa pada Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Tapi saya sangat-sangat terberkati oleh apa yang Bapak lakukan dan apa yang Tuhan lakukan melalui Bapak gitu ya, pelayanan Bapak. Semoga ke depan kita sama-sama bisa bersinergi Pak, membesarkan pekerjaan Tuhan lebih lagi ya Pak Senta. Itu harapan kami Pak. Saya juga sebenarnya udah beberapa kali ingin ke tempat Bapak, tapi
Mungkin belum waktunya lah ya. Saya saya malah kemarin udah muter-muter ke Sulawesi, ke Kalimantan. Ke Nias padahal Pak Januari anggota kami tuh udah sering teriak-teriak, "Wah, ayo Pak ke Nias, ayo ke Nias." Mungkin next Pak, nanti kita usahakan ya Pak. Baik, welcome Pak. Itu saja dari saya Pak. Tuhan berkati Pak Senta. Maju terus. Sukses. Halo Papi Lipius. Shalom. Ya Bu Purnama semua. Bu Norma. Shalom Ya, semua. Ya, ayo. Pak Irwan sudah janji mau ke Nias Iya. sebelum 2024. Amin. Doakan Ya, terus Bapak. Doakan Bapak. yo, Ya. Pak Lipius juga katanya pasti mau ke Nias selalu ya, doa ini, tahun kita depan. selalu doa. Iya. Ini tim doa Papua ini, Papua Rumah Doa ini doakan bapak-bapak luar biasa tiap hari. Ini saya lihat luar biasa. Amin. Tinggal action dan waktunya saja. Ya. Mudah-mudahan lah waktunya Tuhan indah pada waktunya. Ya, jadi Pak, ya Pak Leo, jadi ini apa? Pak Irwan ini solusi maker, solusi Bapak. Ya pokoknya handle setiap masalah atau apa beliau bisa connecting, bisa selesaikan. Nah, ini Ya. semua. Jadi saya pikir ini momentum saja. Tinggal momentumnya bisa kembangkan di Nias, bisa kembangkan di beberapa provinsi di Papua. Ya, Ya. jadi ya Pak Leo Ya sudah ini. bergabung toh dalam satu wadah yang sedang digerakkan oleh Amin. Pak Leo, Ibu Eli. Nah, Ya. saya percaya mungkin ada sesuatu cahaya, walaupun Ya. kecil, tapi cahaya bisa muncul di tahun depan ini. Amin. Kita Haleluya. berdoa. Hmm. Ya, pokoknya kalau Bapak berdoa pasti terkabul. Iya, amin. Amin. Setuju Amin. 100. Nah itu Palangkaraya juga Bu Elmi udah saya tinjau tuh Pak lokasinya. Tinggal saat ini sudah jalan Pak Senta di Palangkaraya itu Untuk ternak pisang. babi Pak. Oh, ternak babi. Iya, ini luar biasa. Setelah kami ke sana, kita kenalan dengan Danrem dan lain sebagainya. Kita melantik pengurus di Kalimantan Tengah kemarin di Palangkaraya itu. Berkembang Pak, sampai akhirnya Bu Elmi ini tim kita yang di sana itu bisa mendapatkan eh, pengurus asosiasi ternak babi di Kalimantan Pak, luar biasa kan? Wow. Kemarin sudah mulai masuk tuh ternak babinya. Mungkin Bu Elmi bersaksi, silakan Bu Elmi. Ya, Bu Elmi. Mari silakan Ibu. Ibu Elmi juga rajin datang berdoa di Zoom Papua. Yuk, mari Bu Elmi. Ibu bisa berbagi. Ya Bu Elmi, silakan Bu Elmi. Ibu Elmi mungkin ya silakan ya Ibu Resen. Buka mic-nya Bu Elmi, belum dibuka mic-nya Bu Elmi. Ibu buka mic. Ibu buka mic. Oh, lagi di jalan kah? Bu, Ibu yang harus bantu buka mic, dia nggak bisa buka sendiri Bu. Host yang harus bantu buka. Bu Elmi nggak bisa buka mic-nya, harus dibantu oleh host. Oh, nggak bisa katanya. Atau jadikan dia co-host baru bisa buka. Jadikan dia co-host. Sudah Bu Elmi boleh sekarang. Sinyal kali. Ibu Elmi udah boleh buka sekarang Bu Elmi mic-nya. bisa buka Bu Elmi mic-nya. Dia sudah jadikan co-host. Sudah jadikan co-host bisa. Iya. Masih ada kah Bu Elmi di sini? Masih Oke, ada. mungkin dia ada halangan mungkin untuk buka mic. Nanti Bu Elmi buka ya kalau udah bisa. Puji Tuhan. Kita tunggu Bu Elmi nanti ya. Belum bisa buka. Kenapa ya? Coba yang lain
Tes, coba buka mic-nya. Ada yang coba? Bisa Ibu Eli. Bisa ya? Bisa Kenapa kamu. ya? Bisa. Mungkin nggak tepat itunya Bu, di mic-nya. Kurang pas posisi kliknya. Beliau terkunci. Bu Elmi Bu Eli bisa, boleh. Bu Eli bisa ask for opening mic nggak? Bu Eli, coba. Sudah Pak, sudah dibuka? Oh sudah ya. Sudah. Kita sudah minta beliau untuk buka. Harusnya Bu Buka bisa juga ya. Elmi lihat. Beliau chat nggak bisa juga tuh, nggak bisa buka juga. Ada Host tulisan tidak. host tidak mengizinkan. Iya, makanya Bu Eli sebagai host harus minta ask for open the mic. Klik nama Bu Elmi. Ya. Sudah Pak. Atau mungkin maaf Bu Elmi live dulu nanti masuk lagi. Nah, nanti kami tunggu Bu Elmi. Sementara Bu Elmi live dulu nanti masuk lagi. Mungkin tadi ada setelan yang kepencet bagaimana. Nah, nanti Ibu masuk lagi. Oke, ya. Nah, sementara kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain untuk mengisi dulu, nanti Bu Elmi kita tunggu. Mari Bapak Ibu kalau ada yang ya, silakan Bu Dewi. Saya Bu Eli. Ya, silakan Bu Dewi. Terima kasih Pak Senta. Kebetulan jemaat kita tuh banyak banget orang Nias, anak-anak muda. Dan salah satu, 2 sebenarnya panti asuhan di Medan ini semuanya Nias kami adopsi. Dan terlalu banyak memang panti asuhan di Medan ini anak-anaknya tuh Nias. Ya, betul. Setelah kita selidiki ternyata mereka itu banyak yang eksploitasi. Sehingga hanya 2 panti asuhan yang kita adopsi karena kita melihatnya ada itikat baik gitu ya, ada walaupun memang nggak semua anak itu nggak punya orang tua. Masih ada orang tuanya tapi mungkin bekerja jauh dititipin ke situ gitu. Nah, jadi memang sekarang kan lagi pemberesan untuk panti asuhan dari dinas sosial. Nah, sehingga yang viral itu anak-anak dieksploitasi ya. Nah, hingga 2 panti asuhan ini kita bantu untuk mengurus izinnya. Kebetulan kita ada kenal orang di Depsos, sehingga kita lagi urus gitu. Nah, yang menjadi masalah, begitu banyak banget anak-anak Nias yang datang ke Medan dengan saya belum pernah ke Nias, terus terang saya belum pernah, ada kerinduan sih. Ada apa sebenarnya di Nias sehingga begitu banyak orang yang datang ke Medan, anak-anak yang usia anak kecil, orang-orang besar gitu. Kalau tenaga jangan ditanya, tenaga mereka itu luar biasa. Cuman tadi itu pendidikannya itu mereka sangat-sangat terbatas. Sehingga memang kita bantu dalam mereka bekerja di sini ya sebagai apapun mereka mau gitu. Kita bantu. Nah, cuman memang sebagaimanakah pemerintahan Nias untuk menangani hal ini sehingga mereka kok migrasi terus dari sana ke khususnya ke daerah Medan. Kalau di toko-toko bakmi gitu pasti itunya orang Nias. Karyawannya pasti orang Nias gitu. Karena kalau tenaga mereka luar biasa. Tetapi itu sangat disayangkan mereka tidak memiliki intelektual yang baik gitu. Makanya memang perlu ada 7 gunung ini yang membuat mereka untuk mengalami terobosan di dalam segala aspek lah dari pendidikan, kesehatan, karena memang sangat terbatas. Nah, di Nia sendiri saya lihat pembangunannya nggak terlalu ya kalau saya tanya-tanya sama anak-anak jemaat, bagaimana sana kurang Bu. Nah, yang sangat-sangat membuat mereka lagi terpuruk adalah adat istiadat memang Pak. Mereka itu sangat terpuruk oleh adat istiadat yang membuat mereka semakin tertinggal. Tapi setelah mereka ke Medan, mindset-nya diubahkan, sehingga mereka tidak mau kembali lagi ke sana karena adat istiadat itu yang sangat mengikat mereka. Itu memang harus didoakan, harus kita bantu. Kondisi Nias memang sangat terpuruk. Itu saja Pak, mudah-mudahan dapat jadi masukan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mungkin saya tanggapi sedikit ya Ibu Dewi. Ya, silakan Pak Senta.
mungkin bisa Saya menanggapi. sepakat bahwa memang kondisi di Nias Suara ini- Bapak kecil. Saya Mungkin sepakat bahwa udah jelas ya. ya, lebih jelas. Ya, saya sepakat bahwa kondisi di Nias ini memang terpuruk di dalam bidang pendidikan dan juga di ekonomi terutama. Itu salah satunya betul karena aspek budaya juga, ya, di dalam pesta pernikahan dan lain sebagainya menuntut biaya yang sangat tinggi sehingga kebanyakan alam juga ya, tadi yang saya katakan. Mungkin bagi orang alam Nias ini kan subur, hujan terus dan lain sebagainya. Tapi ternyata ini juga jadi kutub gitu ya. Karena seringnya hujan, banjir, kemudian humus tanah yang paling subur yang di lapisan atas tergerus oleh air hujan. Bahkan terjadi banjir di mana-mana. Jadi bagi orang Nias, ada sebagian nih ya saya katakan, dari pemahaman saya, bisa dikoreksi kalau saya salah, menganggap bahwa Nias ini seperti kutub gitu loh. Kalau kami nggak keluar, kami nggak bisa maju gitu ya. Karena memang di Nias juga sedikit sekali lapangan pekerjaan. Nggak ada pabrik-pabrik besar, ya. Pendidikan sudah ada sampai tingkat desa minimal ada SD ya. Kalau waktu saya 18 tahun yang lalu datang, memang di banyak SD, di banyak desa belum ada SD, belum ada TK. Tapi sekarang sebagian besar udah ada. Tetapi tadi yang saya katakan, tingkat intelektual juga tidak maju banyak. Dengan adanya sekolah, tetapi sebenarnya ujung tombaknya kan guru. Ketika guru tidak mengajar dengan baik, guru punya wawasan yang benar, guru punya panggilan yang benar sebagai pendidik, maka sekolah hanya kayak cangkang gitu ya. Hanya sebagai satu wadah yang akhirnya tidak mencerdaskan, tetapi menjadi pembodohan massal. Saya kasih contoh misalnya sekolah kami menerima dari SD negeri, dari SD setempat, ataupun dari SMP setempat. Ketika masuk kami tes, membaca masih mengeja. Ya, masuk kelas 7 mengeja, masuk kelas 10 juga bacanya masih terbata-bata. Ini hanya bahasa Indonesia, belum keterampilan dalam hal matematika dasar dan logika misalnya ya. Mereka itu sangat tertinggal ya, sehingga tentunya akan sulit bersaing. Dan betul juga teman saya juga survei di Medan itu banyak panti asuhan anak-anak Nias rata-rata semua ya. Karena memang bukan hanya karena yatim piatu, cukup banyak yang punya orang tua tetapi akhirnya harus terpisah karena orang tuanya kerja di kebun-kebun sawit. Kami banyak menerima anak-anak seperti itu juga ya. Sehingga jadi kompleks masalahnya. Tapi sebenarnya solusinya sederhana ya. Salah satu ujung tombaknya adalah pendidikan yang benar-benar serius. Tetapi kami menghadapi kendala ketika masyarakat menganggap ya harus cepat lulus, bisa nggak bisa harus lulus, ya. Sedangkan kami menerapkan sekolah ini harus benar, mereka harus memahami, mereka harus mengerti, mereka harus ikut ujian dan lulus. Tapi sekolah kami ditinggalkan, ya. Banyak siswa, misalnya tahun lalu 17 siswa meninggalkan kami karena menganggap wah kalau sekolah API ini, Abdi Pusaka Indonesia nama sekolah kami ini susah lulusnya. Ya, kalau di tempat lain ya pokoknya asal daftar bisa lulus gitu ya. Jadi ini ironi sebenarnya. Jadi pendidikan itu ditinjau harusnya dari kualitas guru-guru yang serius, yang sungguh-sungguh, yang punya kapasitas, yang punya kompetensi begitu ya. Sehingga banyak yang akhirnya lulus SMA pun ketika ke Medan ataupun ke Sibolga, ke Medan, kemanapun di Sumatera Utara, mereka ini ya paling mengisi di tingkat pekerjaan yang seperti tadi ya, kedai bakmi ataupun mungkin pekerjaan-pekerjaan yang level bawah. Sebenarnya pekerjaan apapun halal ya, pekerjaan itu baik. Tetapi sayang dengan tingkat intelektual yang terbatas, mereka nggak punya banyak pilihan dan sulit untuk maju. Ini sebenarnya ini yang terjadi. Kami punya mimpi, kami punya visi, ya asa di Pulau Impian ini memang mimpi kami, pengharapan kami mendidik generasi, ya melatih mereka dengan keterampilan. Kalau mereka punya keterampilan dan logika yang baik, sebenarnya walaupun tingkat intelektual nggak terlalu tinggi, mereka akan bisa dipercaya untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik, minimal menengah begitu ya. Tetapi kalau tingkat intelektualnya rendah, kemudian skillnya nggak ada,
maka sulit. Kami sendiri di NIAS menghadapi cukup banyak tantangan. Sebagian, saya katakan tidak semua, sebagian masyarakat menilai ketika kami memberi pendidikan dan termasuk keterampilan sebagai bagian holistik dari pendidikan kami, sebagian masyarakat tidak menerima, menganggap kami ini eksploitasi anak, menganggap kami ini menganiaya anak, begitu ya. Dan ini memang butuh proses panjang, butuh mungkin 1-2 generasi untuk mengubah. Kami bisa bertahan aja anugerah Tuhan, ya. Mungkin kalau Pak Irwan tadi ataupun Bu Eli melihat ini luar biasa, buat kami aja bisa bertahan. Suaranya masih kecil, Pak. Ibu Eli, Pak Leo masih besar suaranya. Iya. Volume. Ya, mungkin lebih dekat itunya, Pak. Teman-teman menganggap apa yang kami kerjakan Ya, bagus, tetapi sebenarnya apa yang sedang kami perjuangkan, kami bisa bertahan aja udah puji Tuhan. Karena tantangannya besar. Dari sebagian masyarakat yang tidak mengerti, dari keluarga-keluarga, dari lingkungan. Tapi kami terus bertahan. Ya, di sini ada Pak Sijabat, ya, yang ada di NIAS juga, hamba Tuhan di NIAS. Ya, kurang lebih tahu lah apa yang kami perjuangkan, jadi sahabat kami ya. Tapi kami percaya, kami tidak putus asa, kami percaya kami berjuang terus memuridkan anak-anak ini. Kami berharap sebenarnya ketika mereka keluar dari NIAS nanti, mereka bisa mempunyai pekerjaan yang baik, mereka bisa berdampak untuk mempermuliakan Tuhan. Saya sendiri sempat mendidik 2 putri saya dengan kondisi NIAS yang terbatas. Buktinya mereka ketika mereka kuliah, dan akhirnya mereka bisa bekerja, mereka kerja di perusahaan-perusahaan besar di Jakarta. Mereka punya salary yang lumayan, yang besar juga, dan hari-hari ini mereka sudah berdampak. Ya, saya nggak sempat share di sini, mereka berdampak sebagai manajer, sebagai orang-orang yang punya decision maker di dalam perusahaan-perusahaan, di dalam bidang mereka, dan mereka udah jadi berkat. Bahkan anak saya mendirikan lembaga untuk menolong anak-anak stunting. Udah ribuan anak-anak stunting yang ditolong keluarga-keluarga seperti itu. Wow, Saya kira anak-anak NIAS juga punya kesempatan yang sama. Minimal mereka bisa berdampak. Ya, ini sekilas apa yang saya bisa tanggapi dari Ibu Panjaitan tadi. Adalah betul bahwa kondisi seperti ini karena intelektual yang terbatas. Dan kalau ditanya mengapa banyak yang keluar dari NIAS, ya sebagian memang menganggap NIAS gak ada harapan. Ya, NIAS, makanya saya bilang asa buat Pulau Impian, harusnya ada harapan. Karena ada Yesus dan Tuhan mengasihi Pulau NIAS ini. Dan kalau kita bekerja dan berdoa, Oreit Labora berjuang terus mengolah tanah ini, dan saya percaya dengan resource dari teman-teman yang luar biasa, karena saya sendiri terbatas, kalau semua bergerak, para anak-anak Tuhan, bergandengan tangan, bersinergi, NIAS itu masalah kecil. Bahkan Kalimantan tadi ya, Palangkaraya, bahkan Papua, bahkan Kalimantan, bahkan Sulawesi. Seluruh Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Di sini ada Pak Sijabat. Pak Sijabat mau menyampaikan sesuatu. Silakan. Ya, Pak. shalom. Shalom Pak Shalom. Senta. Ya, shalom. Ya, jadi apa yang dibilang Pak Senta itu betul adanya. Saya baru pulang dari Kecamatan Hibala. Di sana cabai aja susah. Datangnya dari Padang cabai di sana. Ya. Jadi kendala di sana juga satu yang saya lihat, adatnya itu luar biasa. Untuk menikah aja harus siapkan uang 300 juta. Ya, jadi butuh perjuangan untuk NIAS ini. Mungkin itu aja. Tuhan berkati. Juga biaya ke pulau-pulau itu luar biasa mahalnya. Ya. Saya charter speedboat 2,5 juta sekali jalan. Pulang lagi 2,5 juta. Dari Teluk Dalam ke Telo nginap dulu. Dari Telo ke Pulau Tanah-Bala. Ya, saya jalan harus nginap lagi di hutan. Ya, itulah keadaannya. Ya, ya. Ya. Demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sijabat.
Saya perlu tambahkan tadi ada satu misionaris yang datang, timnya dari Pulau Simo, ya. Saya juga membagikan MP3 Alkitab buat mereka, dan saya dengar di sana udah ada tanah dan mau dirintis pesantren di sana. Padahal itu mayoritas Kristen di pulau yang terpencil, salah satu pulau paling barat keluar dari Indonesia, ya. Pulau Mau Telo, dirintis pesantren di tengah-tengah masyarakat mayoritas Kristen. Bisa dikatakan 90 sekian persen lah. Ya, itu memang kondisi yang ada. Kalau kita tidak jangkau, siapa lagi? Terima kasih. ya. Dulu saat tsunami, ketika kami datang ke Nias, kondisi yang kami lihat waktu itu mayoritas Kristen, di mana-mana gereja. Tapi baru selang 5 tahun kemudian, ketika kami datang lagi ke Nias, wow, itu di mana-mana sudah masjid, Ya, betul. di mana-mana ada pesantren. Bahkan ada di satu wilayah yang kami lewati, di gapura gang masuk ke kampung di dalam sana, dia tulis di atas gerbang itu kawasan wajib berjilbab. Iya, iya. Betul, saya tahu tempatnya, Bu. Jadi itu sangat arogan sekali. Mereka Iya, iya. tuh mungkin baru berapa orang tinggal di kampung itu, tapi mereka dengan berani memberikan atribut-atribut atau identitas-identitas mereka gitu ya. Dan waktu saya beberapa kali juga masih bolak-balik ke Nias, waktu itu di bandara itu penumpang pesawat itu semuanya berjilbab. Kita tunggu pesawat, duduk di ruang tunggu, itu 90% berjilbab. Itu baru berapa tahun setelah tsunami. Dan orang-orang yang ada di situ tuh mereka itu bukan pendatang biasa. Kelihatan mereka para intelektual atau mereka akademisi atau mereka ya orang-orang yang memang punya rencana untuk datang ke situ untuk membangun Nias dengan agenda mereka. Ya, mereka berlaptop, mereka kerja, kelihatan dari penampilannya, bukan sekedar seperti warga Muslim biasa yang datang berkunjung seperti itu ya. Tampak mereka utusan-utusan dakwah dari lembaga-lembaga yang ya representatif ya, dari penampilan mereka terlihat sangat intelek gitu ya. Nah, kemudian beberapa tahun lagi kami pun masih mengikuti, mereka sudah mulai memberikan program-program pinjaman microfinance ya. Dan kami juga punya data waktu itu dikumpulkan pendeta yang frustasi melihat sebagian besar jemaatnya ikut program microfinance dari mereka ini karena data-data sudah diberikan kepada ketika apply ini kredit dari mereka, dan ternyata data mereka kemudian dipindahkan ke lembaran yang lain dan udah ada data-data mereka sudah mualaf. Padahal mereka belum disentuh, tapi sudah mualaf. Tampaknya itu menjadi satu laporan untuk mereka kepada para donaturnya mereka di sana. Ya, jadi akhirnya mereka kemudian seperti diberitahu bahwa sekian persen sudah mualaf. Ya. Walaupun nanti tentu saja jemaat ini belum diapa-apain, tapi memang target mereka akan dimualafkan. Itu waktu itu tahun sekian itu ya, aduh, keadaan itu aja udah hiruk pikuk mengenai dakwah di Nias ini. Ya, apalagi sekarang saya juga ingin tahu ya, bagaimana keadaan mereka sekarang, karena biasanya mereka tahun demi tahun aktivitas mereka ditingkatkan terus, sementara gereja diem saja. Mungkin seperti Pak Senta yang datang ke Nias ini bisa hitung jari ya, mungkin selain Pak Senta mungkin 1-2 kawannya ada, tapi untuk mereka puluhan mungkin ratusan masuk ke Nias ya. Dan tentu saja sama dengan kantong Kristen lain, sama dengan yang ke NTT, sama dengan yang ke Mentawai apalagi, sama dengan yang ke Papua ini ya. Jadi memang target mereka juga adalah daerah-daerah yang sangat tipikal dari kantong Kristen ya, seperti Mentawai, Nias, NTT, Papua, dan yang lain-lain dari kantong Kristen, Toraja dan sebagainya. Ya, inilah juga yang Bapak Ibu sekalian yang ada di forum ini ya, menjadi satu beban untuk Bapak Ibu catat, untuk kita doakan, karena nanti di ruang Zoom yang berbeda nanti kita akan undang lagi Pak Senta untuk di sana dia bersama dengan para praktisi lainnya, bagaimana bersinergi untuk membangun satu proyek bersama, seperti Pak Senta karena dengan pengalamannya yang sudah berhasil, bagaimana mungkin dengan 1-2
apalagi pelayanan seperti Pak Senta ini membuat proyek bersama mungkin di Papua, mungkin di Toraja, mungkin di mana lagi di Kalimantan, NTT dan sebagainya. Ya, itu menjadi salah satu target kita bagaimana bersinergi membangun Indonesia sejahtera berlandaskan nilai-nilai kerajaan Allah. Tadi Pak Senta juga banyak singgung tentang kerajaan Allah karena memang yang dilakukan Pak Senta ini karena dia sudah punya paradigma kerajaan Allah. Tanpa itu wow, itu ya tidak akan seperti yang kita dengar sekarang ya Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu yang berasal dari lain daerah boleh tanya ya. Mungkin di tempat Bapak Ibu juga ada medan atau lahan atau warga atau masyarakat atau siapapun yang Bapak Ibu mungkin terketuk hatinya mau tanya dan sebagainya, forum ini juga terbuka untuk melakukan hal seperti ini. Ibu Elmi sudah bersama dengan kita. Ibu Elmi tadi nampaknya keluar masuk, memang kayaknya sinyal ya. 3-4 kali Bu Elmi keluar masuk sementara kita bicara. Mungkin sinyal di sana yang kurang pas, kurang lemah maksud saya di sana mungkin. Belum ya? Ya, tadi udah masuk keluar lagi saya lihat berapa kali. Ya, Ibu Elmi juga teman kami. Bu Elmi sudah lama sekali bersama-sama dan ternyata juga di Kingdom Family. Pak Irwan kemarin sudah berkunjung ke sana. Mungkin Pak Senta salah satu nanti yang akan bisa dilakukan di Palangkaraya nih di tempat Bu Elmi. Ya. Baik, mungkin sementara Pak Bu Elmi belum masuk. Ada Bapak Ibu mau bertanya atau mau sampaikan sesuatu, boleh silakan. Izin sedikit. Ya silakan Pak. Maaf Jadi, Pak, si jabat tinggal di mana? saya di Nias, di Gunung Stoli, dekat Oh dengan Bapak Pak tinggal di Senta. Nias. Oke, ya silakan Pak. Waktu saya masuk ke Kecamatan Hibala, di sana gas satu tabung yang isi 3 kilo 50.000. 50.000. Untuk yang timbangan 30 kilo. Jadi mereka kalau diberitahu cara memasak dengan menggunakan kayu yang pakai kipas, itu mereka senang kali kemarin saya kasih tahu. Bahkan juga saya beritahu mereka indigo vera memanfaatkan. Rupanya di sana ada terbuang-buang indigo vera. Saya beritahu itu bisa diberikan untuk pakan ternak. Ya mereka senang. Jadi mereka sebenarnya ada sumber daya tapi tidak tahu cara memanfaatkannya. Memang di sana mayoritas masih Kristen, tapi sepertinya rawan karena lalu lintas perdagangan antara Padang dan Kecamatan Hibala itu terhubung. Demikian mungkin sedikit. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Si Jabat ya, menjadi mitra juga Pak dengan Pak Senta di sana. Pak Senta di room chat itu Bu Elmi bilang agar buat proyek di Palangkaraya. Ya, siap ya. Kami tentu rindu ya kalau bisa berbagi, bersinergi dalam arti kata apa yang kami kerjakan sini, kendala kami semoga bisa lebih baik teratasi di Palangkaraya. Itulah sebabnya kami terjun duluan supaya kegagalan kami tidak terjadi di tempat lain, keberhasilan kami bisa ditingkatkan. Ya, kami sih terbuka ya untuk bisa memberikan masukan, saran ataupun sinergi dengan Palangkaraya. Ya, nanti tinggal dikasih aja nomornya Ibu Elmi ya kepada kami ya. Terima kasih Ibu Eli. Ya, terima kasih Pak Irwan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi Pak Si Jabat sudah sampaikan ya mengenai betapa sulit untuk mobilitas ya, transportasi. Tadi karena tidak ada kendaraan umum yang reguler, terpaksa sewa.
Nah, itu juga yang membuat keterlambatan dalam pembangunan untuk pulau-pulau ini ya, Ya. karena high cost sekali. Tadi Bapak singgung mengenai ada banyak bahan baku di sana, tetapi juga belum bisa dimanfaatkan karena masalah transportasi tadi. Lebih mahal ongkosnya daripada komoditi yang tadi bisa diberdayakan di tempat lain. Itu satu PR. Pertanyaan saya untuk Pak Senta, saat ini Pak, pemerintah daerah bagaimana tingkat kepedulian mereka atau ketertarikan mereka kepada program yang Bapak sedang kerjakan untuk membangun generasi di kabupaten atau kota ya di mana Bapak kerjakan sekarang? Dari pengalaman saya, ini saya cerita apa adanya aja ya. Dari sisi pejabat, tentunya mereka sempat datang beberapa kali, misalnya ke tempat kami, mengatakan bagus-bagus apa yang dikerjakan, teruskan perjuangan. Tetapi ketika tiba pada mempengaruhi masyarakat secara umum untuk bisa terlibat, ini yang kurang. Ya, saya nggak tahu kendalanya apa bagi pemerintah, tetapi sebenarnya pemerintah, pejabat, atau tokoh masyarakat itu jadi jembatan antara kami dengan masyarakat. Sebab kami hanya orang luar, kami mungkin dianggap orang asing. Dan sebagian besar apa yang dilakukan tidak sama dengan kami. Mungkin dengan bantuan BLT, dengan segala macam, ya baik-baik aja. Tapi ketika kami mengajarkan kemandirian, itu menjadi sesuatu yang lain buat mereka. Tentunya kami berharap dengan ada jembatan dari tokoh masyarakat atau pejabat, itu akan memudahkan kami. Ya. Nah, peran serta dari pejabat, aparat pemerintah sejauh ini belum sampai ke titik ini. Ya, mereka sempat datang melihat kelebihan maupun kekurangan kami, misalnya. Tetapi pada prakteknya dukungan untuk bisa bekerja sama, misalnya tempat kami jadi tempat training center buat masyarakat untuk belajar, kami terbuka sebenarnya. Tetapi tentunya perlu dijadwalkan. Tapi ini belum terlaksana. Ya, jadi memang masih kurang. Kami harapkan pemerintah, sebenarnya pemerintah pejabat kita di Nias ini masih sebagian besar Kristen ya. Jadi sebenarnya untuk menjembatani ini lebih mudah begitu. Tetapi memang masih belum ada terobosan yang lebih. Ya. Dari sisi dana, saya kira dana pemerintah daerah cukup untuk menggerakkan dari sisi desa, misalnya dana desa kan 1 miliar lebih setiap tahun. Sebenarnya bisa diolah di dalam bentuk misalnya BUMDes ya, badan usaha milik desa, di mana digerakkan untuk membuat alat pertanian sederhana misalnya yang dijual, ataupun membuat komposter untuk supaya masyarakat terbiasa dengan pupuk organik bukan dengan pupuk kimia. Misalnya lagi banyak hal sebenarnya, tapi memang perlu dibangun jembatannya dan kami masih terbatas untuk bisa membangun. Mungkin Ibu Eli dan teman-teman bisa membantu ya dengan pejabat-pejabat dari pusat mungkin menjembatani. Terima kasih. Ya, betul sekali Pak. Karena memang kayak Kementerian Desa gitu ya, mereka punya BUMDes atau mitra BUMDes itu masyarakat yang buat. Kita nanti akan ajak juga Pak, ada teman-teman kita. Saya belum ajak beliau. Pak siapa namanya tuh? Ya, beberapa kali bicara di sini saya lupa. Nanti saya ajak karena dia mengerjakan siapa? Dr. Reddy. Bukan, BUMDes Pak. BUMDes itu Pak nanti datang sendiri namanya. Karena berapa kali di sini. Kalau jadi merangsang atau memberikan motivasi kepada kepala-kepala kampung untuk membuat BUMDes ini. Kan nanti ada step-stepnya dan apa yang inspirasi ya bidang untuk jenis komoditi apa atau usaha apa yang mereka bisa kerjakan untuk kampung mereka. Memang sesuai dengan kearifan lokal, tetapi dengan pengalaman-pengalaman. Sudah di Pak Denny Tumiwa, itu dia, itu BUMDes nasional. Dan beberapa lagi ada teman yang lain, nanti saya akan ajak juga untuk ada. Terus. Siapa?
Yang di 12 Mutiara Nusantara, Pasitorus juga ada. Oh itu ya mungkin ada juga, karena memang tidak satu. Saya tadi lagi ngajak satu lagi namanya Pak Mit di Klaten ya. Pak Mit ini juga udah punya pengalaman yang sangat luas bagaimana juga untuk membangun bank seperti BPR gitu untuk kerjasama nanti, dan dia itu dipakai pemerintah juga sebagai konsultan ya untuk desa-desa atau kampung-kampung yang mau membuat BUMDes ya. Jadi ini sebenarnya teman-teman punya, mungkin nanti Pak Senta perlu sekali dengan Pak Denny Tumiwa bagaimana nanti mendorong kepala-kepala kampung yang kan ini udah deket dengan katakanlah contoh ya, udah ada model di dekat mereka. Cuman kan ini kadang-kadang motivasi dan how to startnya itu mereka yang kayak berat buat mereka gitu ya. Pak Mit ini nanti punya semacam skill atau pengalaman, memang dia dilatih untuk itu dan dia sudah pergi ke beberapa kabupaten, provinsi dan sebagainya untuk membangun usaha-usaha milik desa ini dan berhasil. Tadi saya coba hubungin beliau belum ini. Saya ingin beliau hadir di sini supaya berkenalan dengan Pak Senta. Jadi nanti Pak Mit dan lalu Pak Denny Tumiwa, mungkin nanti sangat penting kita kalau bikin nanti Pak ya diskusi untuk forum diskusi khusus untuk ini edukasi ini pendidikan ya, untuk pendidikan apa ya namanya non formal lah ya, untuk melatih masyarakat untuk membangun pelayanan holistik atau community development seperti ini. Ya, terima kasih untuk waktu Pak Senta ya. Mungkin Pak Senta ada lagi hal yang mungkin Bapak ingin tadi ya, seperti kami bisa mengkoneksikan dengan yang lain, mendatangkan mungkin tenaga-tenaga yang bisa meluaskan ya, membagikan apa yang terjadi di kampung Bapak ini kepada kampung-kampung yang lain. Ya, saya mungkin mau tambahkan satu hal aja, yaitu kami terbuka sebenarnya. Kami memang masih terbatas ya sebenarnya, belum ideal. Tapi kami membuka diri, artinya kami menyadari pelayanan misi ini bukan hanya di Nias, tetapi sampai ke Papua. Jadi kami mengajak kalau bagi ada teman-teman yang ingin praktek gitu ya dari daerah-daerah lain, silakan datang. Kami siapkan tempat, ada kamar, kemudian makan tentunya yang seadanya sederhana seperti kami. Semua nggak ada biaya, hanya tiket aja yang perlu dibiayain begitu ya. Sehingga apa yang kami kerjakan ini bisa dipelajari ataupun bisa ditingkatkan, bisa dilengkapi lebih jauh lagi, sehingga nanti bisa diduplikasikan di tempat-tempat lain. Kami welcome, kami sangat welcome. Silakan bagi yang mau datang, kami ada kamar, kami siap untuk ikut melatih ataupun melihat apa yang sedang kami kerjakan dan perjuangkan. Sehingga paling tidak buat kami pelatihan misi yang terbaik adalah di ladang misi sendiri. Ya, itu aja. Terima kasih. Lokasi Bapak sekarang ini jauh dari pantai atau bagaimana Pak? Tempat kami ini 4 kilo dari pantai, tapi dekat ke bandara, 3 kilo dari bandara. Jadi turun bandara itu hanya 15 menit ke tempat kami. Jadi lokasi panti asuhan yang dulu Bapak bangun itu ya? Iya, jadi ada panti asuhan, satu komplek dengan sekolah, dengan pertanian peternakan, satu komplek semua, sekitar 3 kilo dari bandara. Ya sebenarnya seperti daerah-daerah kayak pulau-pulau gini kan kekayaan keistimewaan mereka biasanya juga pantai ya. Jadi BUMDes tadi juga sangat mendorong kalau misalnya di sana dibangunkan dunia pariwisatanya, bisnis pariwisata. Itu banyak sudah dilakukan di tempat-tempat lain. Para bupati, para gubernur biasanya sangat senang kalau diberikan masukan-masukan ini karena biasanya mereka karena kurang pengalaman mereka tidak bisa lakukan. Sebenarnya mereka rindu melakukan. Jadi yang hal seperti ini yang tadi kata Pak Iwan, mengkoneksikan, menghubungkan, memperkenalkan satu sama yang lain sehingga dapat bersinergi, itulah salah satu yang akan kita kerjakan dalam tim transformasi Indonesia ini. Nah, kami terima kasih kepada Pak Senta
Dan Pak Sijabat, semangat terus Pak, bantu Pak Senta di lapangan. Hamba-hamba Tuhan juga biasanya punya peranan yang sangat penting di daerah-daerah. Bapak punya forum-forum gereja, apakah itu aras daerah atau wadah-wadah yang lain. Pak Sijabat juga bisa mendorong para hamba-hamba Tuhan untuk do something, berbuat sesuatu untuk membangun kesejahteraan. Karena selalu juga kami juga mendoakan di sini, karena kalau dari firman Tuhan sesungguhnya bahwa membangun kesejahteraan itu kalau selalu kita pikir pemerintah yang melakukan, itu paradigma yang keliru. Karena paradigma kerajaan Allah itu adalah kitalah duta-duta besar kerajaan Allah, kitalah yang tahu bagaimana untuk membangun kesejahteraan di daerah atau di kampung di mana kita berada. Jadi hamba-hamba Tuhan di sana sangat perlu juga untuk diberikan pencerahan ya, diskusi, bertukar pikiran, sehingga terjadi yang namanya perubahan paradigma. Enggak selalu harus melalui seminar, tetapi dengan berbagi ya, bersharing-sharing ya, itu juga bisa secara perlahan bisa membawa perubahan cara berpikir, sehingga gereja sesungguhnya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Senta ini harusnya oleh gereja-gereja. Namun kita senang sekali Pak Sijabat ada di sana sebagai gereja. Nanti Bapak juga boleh berbagi terus dengan teman-temannya. Itu harapan dan himbauan kami semuanya dari para pendoa yang ada di rumah doa ini. Ya, kami rindu sekali kalau nanti di sini Pak ya, di Papua. Pak Senta juga udah pernah datang untuk bersama Pak Lipius ada berdiskusi. Mungkin ada hal-hal yang akan direalisasikan juga, sudah dibicarakan. Nah, di sini Pak Irwan, raise hand. Pak Irwan menyampaikan sesuatu, silakan Pak. Iya, shalom. Jadi gini, semua ya, bukan Pak Senta lah, di sini ada Pak Lipius, ada Pak Yosepa, semua. Intinya gini, kerinduan kita kan kita membangkitkan melalui transformation ini ya, Light of Transformation ini semua anak-anak Tuhan ya, supaya bisa bangkit semua dalam pelayanan ekonomi di 7 gunung lah. Memang nggak bisa selama ini kan gereja lebih fokus kepada hal-hal rohani. Nah, itulah kita kehilangan potensi di bidang lain yang mengakibatkan akhirnya penginjilan pun kita kalah dalam tanda kutip lah ya. Jadi memang kita harus kuat di semua lini, khususnya di Ketua 7 Gunung ini. Khususnya yang sangat-sangat vital itu ekonomi lah yang kita lihat. Kita lihat bahwa pelayanan kerap kali kendalanya di ekonomi ya, nggak ada dana, nggak bisa berkembang dan lain sebagainya. Nggak ada dukungannya ekonomi yang cukup juga untuk kehidupan para hamba-hamba Tuhan di daerah. Nah ini menjadi konsen kita. Tapi kemarin saya mau sedikit cerita apa yang kami lakukan dengan Plasma 7 ya, Pak Yosep. Nah, sekarang beliau lagi sibuk nih ngurus-ngurus babi di Kalimantan Tengah. Jadi Plasma 7 punya konsep bagus. Kita semacam ada pemuridan dulu gitu, dibekali. Nomor satu harus ada komunitas. Komunitas itu sekitar minimal 20-30 orang per kelompok di suatu daerah. Setelah itu mereka dibekali bagaimana sudut pandang kita terhadap uang atau terhadap ekonomi. Sebab gini, kalau kita tidak bekali seseorang dengan firman Tuhan yang cukup, pemahaman pengertian yang cukup tentang kebenaran akan mamon, ya akan uang, kekayaan, itu bisa menjerumuskan orang, ya kan? Saya pengalaman pribadi juga banyak nolong orang, setelah orang itu sukses malah hilang gitu kan. Sibuk melakukan hal-hal ya dunia gitu kan. Nah ini yang perlu konsep yang perlu kita tanamkan dulu supaya kalau mereka berhasil bahwa mereka punya misi untuk menolong orang lain, ya kan, memperlengkapi orang lain gitu, bukan untuk memperkaya diri sendiri, hidup poya-poya yang hidup hedonisme. Nah ini malah kita seringkali gitu kan, dulu waktu susah rajin berdoa ya, minta doakan, rajin ke gereja, begitu udah diberkati hilang gitu. Kalau minggu pergi ke Singapura ya kan, jangan dia main judi di kasino, ya contoh-contoh seperti itu. Nah ini kan serba salah. Kita pemahaman bahwa
kita tuh jangan jadi hamba uang, ya kan? Kita harus jadi tuan atas uang dan menggunakan uang itu untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang kita lakukan dengan plasma 7 kemarin, ya. Nah, setelah itu mereka kita nggak bekali uang, bukan bekali uang ya, maksudnya kita lebih pada memberdayakan pasenta. Jadi ini konsepnya bagus nih, mungkin buat pasenta nggak perlu dengar. Jadi di situ kita bentuk komunitas, bisnis komunitas. Caranya apa? Dengan modal 100.000, kita bisa menjadi 1 juta sampai 2 juta rupiah per anggota dalam waktu 1-2 minggu. Caranya apa? Ya mereka bikin apa passion mereka. Contohnya kalau mereka mau UMKM, ya kan, bikin sabun, atau dia mau bikin ayam goreng, jual makanan gitu kan. Nah mereka dilatih sampai mereka bisa untuk usaha itu. Nah setelah mereka dilatih untuk usaha itu, eh, langsung mereka praktek, Pak. Nah, caranya gimana dengan modal 100 bisa jadi 1 juta lebih, yaitu open PO. Jadi anggota itu sama saling mendukung. Kalau misalnya si Ibu A ingin bikin ayam goreng gitu kan, paket. Nah, yang lain ngoderin, Pak. Nah, itu banyak tuh dapat orderan, ya kan. Nah, singkat cerita dari modal 100.000, dalam 2 minggu itu bisa terkumpul jadi 2 juta, 1,5 juta. Tapi itu nggak boleh dipakai, Pak. Itu bukan hak pribadi, tapi itu hak komunitas. Nah, komunitas itulah nanti jadi bank komunitas, jadi uang dana komunitas. Kalau 2 juta dikali 30 aja sudah 60 juta kan, Pak. Nah, kalau sudah setelah itu baru mereka tetapkan komunitas ini mau lakukan apa, misalnya mau pertanian, peternakan, atau UMKM. Nah, dikerjakan secara bersama, Pak, ini konsepnya bagus. Jadi yang pertama adalah pemahaman yang benar tentang uang dulu, yang penting kan. Kalau enggak orang bisa jadi keracunan atau saya menyalahgunakan uang itu gitu, dikuasai uang akhirnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi dilatih, Pak, dilatih untuk bisa menghasilkan dari tenaga sendiri, jadi nggak dari modal orang lain. Saya pribadi, teman-teman saya juga udah capek lah modalin kesia-siaan gitu kan. Bukan, kita tahu lah, bukan sedikit banyak orang juga yang donatur, punya dana dan lain sebagainya, iya kan. Udah banyak sekali kan orang-orang melakukan itu, tapi hasilnya kebanyakan sia-sia. Jadi banyak orang juga udah frustasi gitu. Jadi konsep ini sebenarnya bagus ya. Cuman sayang Pak Yosef hari ini nggak hadir bersama kita, kapan-kapan lah dia bisa sharing tentang hal ini. Ini kalau bisa diterapkan bagus sekali. Nanti setelah mereka sudah kira-kira ada bisnis yang berjalan, baru kita dukung Pak untuk membesarkannya, ya kan? Ini mungkin satu konsep yang menurut saya cukup baik, ya kan? Coba kalau dia dari awal udah dikasih uang, apa itu kebanyakan hilang lah, nggak jalan ini. Ya mungkin di samping yang sudah Pak Senta lakukan, konsep ini pun mungkin bisa jadi satu konsep yang bisa kita pakai gitu. Mungkin itu dulu dari saya. Tuhan berkati. Ya, silakan. Mungkin Pak Lipius mau menambahkan? Ya. Ya, Pak. saya pikir secara prinsip community development yang dilakukan oleh Pak Leo itu sudah luar biasa, sudah ada hasil dari G0 menjadi sudah something yang bisa bernilai luar biasa. Pilot project ini bisa dipakai di beberapa tempat. Nah, untuk itu ya seperti Pak Irwan dan lain-lain, kita perlu bersatu untuk lihat daerah mana. Nah, tapi juga Pak Leo juga di sana kira-kira apa sih hal yang prinsip sekali. Nah, seperti itu. Karena Nias ini kan memang dari dulu kantong Kristen, tapi orang-orang Kristen yang jadi pejabat dari daerah itu, mereka kurang perhatian. Setelah turun jabatan, baru mereka datang mengemis ke sini ke sana. Nah, itu. Saya kenal jenderal-jenderal, wah hebat-hebat, menteri-menteri juga hebat-hebat. Tapi itu budaya orang Kristen, pejabat orang Kristen. Tadi kami rapat PGGP salah satu bahas hal ini. Kesimpulannya memang orang Kristen sebelum menjadi pejabat atau sebelum dia naik, pembentukan karakter, rasa kepemilikan terhadap gereja itu dibutuhkan. Artinya dia harus ditobatkan sungguh-sungguh supaya dia masuk dalam dunia politik tidak lupa daratan.
Ya. Masuk dalam dunia bisnis tidak lupa daratan. Nah, seperti tadi Pak Iwan katakan, seseorang sudah didevelop, sudah sukses, dia lupa. Maksudnya kalau lupa kita tidak apa-apa, saya pikir itu biasa. Tapi jangan sampai dia tidak ke gereja, dia lupa Tuhan karena mamon sudah menguasai dia. Nah, jabatan sudah menguasai dia. Sudah masalah, sudah krisis, sudah tidak berjabat lagi, baru dia datang kepada kita. Nah, ini menjadi pergumulan kita, tapi juga pergumulan para pemimpin gereja Aras. Nah, itu sebabnya kalau bicara hal-hal itu tidak akan pernah putus-putus. Jadi sekarang bicara realistis saja. Oke, Pak Leo sudah kerjakan ini, kira-kira daerah mana yang siap untuk berkembang bersama-sama? Ya sudah, di Papua, mari bagaimana kita bikin. Di beberapa daerah tadi yang sudah disebutkan, mari kita bisa bikin. Siapa yang mau donasi modal awal, mari support. Ya, terus ada CSR dari perusahaan-perusahaan, mungkin kalau ada relasi connecting. Nah, untuk mensupport. Itu juga tadi PGGP sudah bicarakan hal yang persis sama. Nah, itu sebabnya kita butuh orang-orang yang seperti Pak Leo, tapi juga orang-orang yang seperti Pak Irwan. Nah, terus ada orang-orang seperti di atasnya lagi, connecting ke sini ke sana. Jadi ada orang yang mungkin hubungan dengan pemerintah, ada orang yang hubungan dengan pengusaha, ada orang tidak ada hubungan dua-dua, tapi dia kuat di lapangan yang langsung dia jiwa raga dia persembahkan untuk kerjakan karena dia punya skill. Nah, bagaimana dua orang di atas itu bisa sinergi support dia. Nah, oleh karena itu dengar 12 Mutiara adalah daerah Kristen. Daerah Kristen adalah miskin. Nah, miskin bukan miskin rohani, miskin jasmani dari sisi ekonomi. Nah, ya rohani juga perlu dibentuk, tapi secara ini ekonomi sangat miskin. Wah, luar biasa, jauh sekali. Dan orang kaum Kedar tertawakan kita. Nah, tapi pejabat-pejabat kita, pemimpin-pemimpin kita itu berjalan di atas, terbang di atas. Nah, seperti itu. Oke lah, saya tidak mau bicara itu lagi. Itu sudah kepala saya pusing. Karena saya memang ikut jaringan di atas. Selalu vokal-vokal, akhirnya saya bilang, kalian jalan saja lah. Kalau memang mau bantu silakan, tidak silakan. Nah, sudah, kerjakan saja. Nah, salah satu yang memang Tuhan kasih kepada saya ini ialah sudah doa saja. Bukan maksudnya doa saja, bukan. Ada kerjaan, tapi maksudnya doa membuat mereka ditarik. Jadi doa menjadi satu magnet. Magnet sudah ada, tapi kita tambah kekuatan magnet untuk tarik mereka. Nah, dan itu saya lihat mudah sekali terjadi. Seperti Ibu Menteri Sosial. Dia jatuh cinta sekali dengan saya. Semua dia komunikasi, bantu apa saja ini. Tapi saya sendiri tidak. Saya bilang, oke, bantu dia, langsung ketemu dia, langsung jalan dengan dia. Nah, jadi dari sisi itu, Pak Ibu Menteri dengan timnya mereka sangat senang. Sudah sukses, mereka berikan laporan. Mereka sudah kerjakan, tapi sedikit agak ini, mereka telepon, Bapak tolong kontak dia dong. Ini begini, saya kontak. Nah, jalan lagi. Jadi saya tidak harus ada di sana. Nah, tapi saya hanya linkkan. Karena saya mau orang-orang di sana itu yang tidak punya akses, dengan mereka dapat akses dan jalan. Saya tenaga satu orang, tidak bisa harus ke sana lagi. Begitu. Nah, dan lain-lain. Tapi community development juga yang kita lakukan. Pelatihan yang kita lakukan di sini hari Senin itu akan wisuda. Banyak orang tidak tahu. PGGP banyak juga tidak tahu. Tadi saya jelaskan sedikit, baru mereka kaget. Ya, anak-anak yang dilatih ini kelihatannya biasa-biasa, tapi mereka sudah punya visi. Nah, mereka akan kembali ke daerah, mereka akan lakukan pelayanan seperti biasa di gereja, tapi mereka akan bikin kue. Mereka akan masak nasi goreng, nasi ini, karena itu dilatih oleh ibu guru di sini atau guru-guru di sini. Terus mereka mau ternak babi. Nah, terus mereka mau apa lagi yang kemarin?
Jadi saya wawancara mereka satu persatu 2 hari ini. Nah, kamu bikin apa nanti, begini, begini. Nah, Bapak saya pulang, saya akan bikin ini. Saya sudah dapat, sudah lihat. Terus di gereja saya bikin. Dan dengan demikian mereka saya lihat ada perkembangan, ada semangat. Nah, kita tidak mendorong sesuatu, tapi kita mendorong artinya memberi sesuatu, tapi kita memberi ilmu. Nah, mereka kembali, mereka kerjakan. Saya tanya juga, nanti kembali kamu jadi kepala desa, jadi ini. Mereka bilang tidak. Kami mau seperti Bapak. Bapak tidak di kepala desa, di DPR, di politik, tapi Bapak apa bisa punya pengaruh, bisa bikin begini. Kami sebenarnya mau ke sana, artinya ikut arah ke situ. Ya, saya bilang itu boleh, tapi itu lama, prosesnya bertahun-tahun. Nah, tapi kalian kerjakan dulu yang kecil ini. Nah, baru akan naik. Nah, jadi memang ya dari orang yang kita latih, orang yang kita memberikan jiwa raga dalam arti finansial, ilmu, dan lain-lain, kita jangan harapkan 100% mereka akan puaskan kita. Dari 5 orang, mungkin 2 orang, 3 orang akan hilang. Nah, itu sudah normal. Nah, dari ICCI yang kami siapkan ini, sebelum di Papua itu di Bandung. Nah, hampir jumlah sekarang sudah 200 lebih. Dari 200 lebih, yang berhasil hanya dari sekian itu, kira-kira 70%. Mereka sudah mandiri, sudah punya income keluarga, mereka sudah bisa punya karyawan, mereka kadang-kadang dari daerah mereka bisa bawa hasil produksi mereka ke kota. Kadang-kadang ke kota mereka tidak punya jaringan, mereka telepon saya kontak pimpinan di gereja maupun pengusaha di kota-kota, mereka terima dan di connecting dengan penjual-penjual di sana, jalan mereka ekonomi bertumbuh. Jiwa juga bertumbuh. Bulan depan ada apa ya bulan depan? Tahun depan bulan Maret awal itu ada pelatihan dari Palembang, suku Komerin, rencana pelatihan di Palembang, tapi saya bilang tidak karena daerahnya agak sedikit ini. Dibawa ke Bandung selama 2 minggu dilatih. Nah, baru dikembalikan ke daerah itu. Nah, ini yang sedang kita kerjakan underground ministry, tapi buahnya luar biasa. Nah, jadi saya pikir ya komitmen yang sudah Tuhan berikan di hati setiap kita sudah kerjakan. Ada yang berbuah hari banyak, puji Tuhan. Tidak berbuah, puji Tuhan. Berhasil, tidak berhasil, lari, itu semua urusan Tuhan lah. Yesus muridkan sekian, ya salah satunya tidak berhasil, yang lain juga sebagian memang itu. Seperti itu. Jadi memang perlu komitmen untuk kerjakan sesuatu di akhir zaman ini. Nah, karena tenaga kita terbatas. Satu, finansial kita juga terbatas. Kita ada di bumi bangsa Indonesia yang mayoritas kaum kedar. Fanatisme religi atau agama semakin tinggi. Dengan demikian di dunia pemerintahan, dunia bisnis, semua mereka kuasai. Nah, itu sebabnya sekarang walaupun diam-diam, tapi beberapa pemimpin sekarang mendukung calon presiden yang nomor urut pertama dengan luar biasa karena program mereka ke depan sistematis. Nah, itu juga yang tadi dibicarakan. Jadi ya puji Tuhan lah Pak Leo luar biasa. Dari ini saya lihat luar biasa, saya rencana ke sana tapi tidak mungkin tahun ini. Seperti itu. Terus Pak Leo sudah minta beberapa orang, tapi memang cari anak-anak yang punya komitmen dan ini memang agak repot. Nanti kita lihat bagaimana. Tapi Pak Irwan dulu ke sana, baru setelah itu baru tarik saya ke sana. Kita hanya lihat seperti itu. Puji Tuhan. Iya, Ibu Oli, silakan. Ya, Pak, jadi 1 menit. Saya ingat di perbatasan di Kerom, itu ada seorang hamba Tuhan penginjil yang punya semacam kayak komitmen ya, bukan kok semacam, dia punya komitmen dan sekarang sudah membangun pelayanan rumah baca ya. Tetapi intinya itu sebagai satu batu loncatan saja atau awal ya, dia juga rindu membangun sekolah.
dan hubungan dengan pemerintah setempat sudah terjalin, dan bahkan pemerintah sudah membangunkan bagi dia tempat kayak semacam kegiatan untuk pelayanan di perbatasan ya, di dekat PNG. Nah, saya ingin tanya Pak Senta, si penginjil ini sekarang dia dari Nabire, udah pernah masuk di Zoom ini. Dari Nabire, tapi Tuhan taruh hatinya untuk pergi ke perbatasan sana, dan sekarang sudah mulai ada katakanlah ya kemajuan ya, sampai pelayanan sudah mengumpulkan masyarakat dan sebagainya sudah dilakukan, tempat sudah dibangunkan oleh Pemda setempat. Nah, kira-kira apa yang menjadi kriteria bagi Pak Senta untuk Bapak mau mendampingi atau melakukan sesuatu di tempat-tempat yang lain ya, sehingga mungkin kalau kami tahu dan kalau itu memenuhi untuk yang di Kerom tadi, saya coba koneksikan dengan Bapak. Ya, kalau dari saya pernah bicarakan dengan Pak Lipius juga ya. Kami tidak ada kepentingan untuk bendera apapun, tapi kami tulus ingin membantu merintis kerajaan Allah. Jadi konsepnya memang kalau ada komitmen dan ada kerinduan dan ada juga tanah katakanlah ya, Ya, dan sudah punya. yang paling penting satu orang. Jadi memang untuk daerah-daerah tertentu nggak mungkin kan kami yang terjun ke sana. Tapi kami bisa melatih, kami bisa menerima tim yang datang untuk dilatih. Kemudian setelah selesai latih, kami akan dampingi ke tempat tersebut untuk mendampingi untuk merintis begitu ya. Jadi buat kami memang satu hal yang kita harus ada yaitu tenaga lokal yang katakanlah anak muda yang siap, yang komitmen, yang mau menundukkan diri, mau belajar, sehingga mereka akan jadi tenaga yang akan mendobrak atau menjalankan ini bersama dengan kami. Sampai itu udah jalan, tentunya kami bisa tinggal begitu ya. Jadi itu intinya, pertama tenaga, kedua memang ada tempat, ada kerinduan, ada komitmen. Ya, itu aja. Kalau Ya. perlu nanti kabarin, mungkin kami Ya. bisa komunikasi, kemudian saya bisa juga meluncur ke sana untuk lihat dan kita bisa bicarakan lebih lanjut. Terima Ya. kasih. Terima kasih Pak Senta. Jadi untuk tenaga orang ya tentu Pak Ya, misionaris tadi ya, masih ya, muda. itu harus ada. Dan lalu dia memang sudah komitmen untuk tinggal stay di situ, untuk mengembangkan pelayanan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, dan lahan sudah punya, bahkan pemerintah setempat membantu membangunkan gedung ya, bangunan seperti itu untuk, dan sekarang sudah digunakannya untuk pelayanan rumah baca, dan itu mitra kami ada di perbatasan untuk pelayanan rumah baca, tetapi tentunya itu akan dikembangkan ya. Jadi kalau seperti Pak Senta perlu orang yang komit, yang stay di situ. Memang orang ini sudah memenuhi menurut saya. Nanti saya akan perkenalkan ke Bapak. Nanti tinggal Bapak ngobrol. Kita komunikasikan aja. Ya, Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Senta. Ada 2 orang itu Pak di sana. Ada di Arso 1, ada lagi satu lagi di Kerom. Ya, terima kasih untuk waktu pada sore hari ini. Karena waktu, kami persilakan kepada Pak Pendeta Lipius sekaligus untuk mendoakan hambanya dan sekaligus doa berkat untuk kita semua Pak Lipius, karena kita sudah kelewatan waktunya. Terima kasih Pak. Baik, tidak apa-apa, ini serius. Hal yang serius, ibu-ibu yang sabar mendengar, puji Tuhan. Kalau ada inspirasi yang muncul, jangan pikir yang besar-besar. Kecil-kecil aja, bikin di keluarga dulu, atau di gereja dulu, di lingkungan dulu. Jadi lakukan apa yang bisa dilakukan. Tidak harus besar. Memang ini hanya butuh komitmen saja. Jadi yang sudah dikerjakan tetap dikembangkan, yang perlu kita kerjakan nanti kita sinergi bersama. Nah, yang awalnya apa butuh hanya komitmen. Komitmen untuk memberikan terbaik untuk Tuhan, kepada manusia-manusianya Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pelayanan firman dan juga presentase yang luar biasa disampaikan oleh hamba-Mu Pak Leo di malam hari ini. Kami terbuka satu cakrawala pikiran kami untuk kami bisa melihat cara kerja Allah yang luar biasa. Secara manusia daerah itu, tanah itu gersang. Manusia juga sepertinya tidak produktif.
walaupun mereka dikatakan orang Kristen, sehingga banyak orang daerah Nias tidak mau tinggal di sana. Sehingga banyak orang Nias keluar dari Nias, mereka berkarya di luar Nias dan mereka berhasil, tapi juga tidak mau kembali. Tapi ada orang ini atau Pak Leo, engkau pilih, engkau utus dia dan dia mempersembahkan jiwa raga, investasi hidupnya, dan kami boleh melihat hasil yang luar biasa. Ya, kemuliaan Tuhan sudah terjadi melalui pelayanan ini. Itu sebabnya layaklah hamba berdoa untuk hambamu ini, istrinya, anak-anaknya, dan juga murid-murid didiknya, tanahnya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Berikan kesuburan yang subur, yang berlimpah-limpah. Dan pada momentumnya, dari ufuk timur di sana, atau ufuk yang ujung dari Papua, dari Indonesia ini, akan muncul cahaya baru. Satu transformasi terjadi. Dan banyak orang terbuka mata bahwa Yesus lakukan satu hal yang luar biasa melalui hamba-hambamu yang tidak dilihat oleh banyak orang. Itu sebabnya hamba mohon malam ini, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, limpahkan berkat dalam pelayanan hamba-hambamu secara utuh. Pasukan surgawi Allah Bapa Elohim kirim untuk kawal anakmu. Kiri, kanan, atas, bawah, dikit, semuanya engkau kirim. Supaya tidak ada gangguan dari ular bisa, orang jahat, kecelakaan, racun maut menimpa anakmu dan keluarganya. Karena engkau jaga dan kawal hambamu. Di akhir zaman ini, engkau akan terus pakai hambamu ini menjadi saluran berkat dari Nias kepada orang-orang lain yang membutuhkan di seluruh pelosok bumi ini di Indonesia khususnya. Terima kasih untuk hati yang luar biasa, komitmen yang luar biasa menghasilkan terobosan-terobosan besar yang sudah kami lihat. Terima kasih untuk itu. Kami juga yang hadir malam ini terus beri kami berkat, beri kami hati untuk komitmen yang sama, wujudkan kehendak Allah, kehadiran atau kerajaan Allah secara utuh di setiap tempat di mana kami ada. Berkati Bapak Leo, Pak Irwan, dan juga hamba-hambamu yang lain. Bahkan Pak Sijabat yang punya komitmen juga pelayanan di sana. Tuhan memberkati hamba-hambamu ini. Bahkan Ibu Dewi dengan suaminya yang sudah ada komitmen untuk melayani anak-anak Nias di Medan. Tuhan limpahkan berkat untuk Ibu Dewi dengan suaminya dan jemaatnya dan anak-anak yang dilayani. Berlimpah-limpah dalam pelayanan keluarga ini juga di Medan. Banyak orang dari Nias ada di Medan. Mereka dimenangkan bagi Tuhan. Dan mereka kembali ke Nias jadi berkat bagi engkau di Nias di sana. Tuhan memberkati semua yang terlibat malam ini. Kami Bapa malam ini juga hamba berdoa yang sakit engkau sembuhkan. Yang lemah engkau kuatkan. Yang membutuhkan pertolongan, berilah pertolongan. Engkau baik sesuai dengan firman-Mu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah maka engkau akan mendapat. Firman-Mu adalah ya dan amin. Terjadi buat anak-anak-Mu yang sudah minta di dalam nama-Mu. Akhirnya pelayan persekutuan bersama malam ini hamba tutup dengan menerima berkat dari-Mu. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa. Berkat dan cinta kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan berkat dalam persekutuan Roh Kudus yang adalah sahabat sejati, menyertai orang-orang kudus, dari sekarang sampai engkau datang menjemput kami semua. Bapa, terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Bless you all. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Alpius untuk doanya. Dan sekali lagi juga terima kasih untuk Pak Sentalio untuk presentasi sharing yang sangat luar biasa. Kami semua sangat diberkati. Bapak Ibu mari berikan lagi kemuliaan bagi Tuhan. Pak Leo terus semangat, Pak Sentalio terus semangat. Dan rindu untuk ada melakukan di tempat lain ya bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di pulau-pulau. Puji Tuhan, kita akhiri Bapak Ibu pertemuan malam hari ini kita end. Selamat beristirahat, selamat beraktivitas, sehat semuanya. Tuhan berkati.
Tuhan berkati Pak Senta, salam buat keluarga, buat Ya, anak-anak sama-sama. semuanya Salam yang luar biasa. Pak Lipius, Ibu Eli, kemudian semua ya, Pak Irwan Ya, juga, Tuhan berkati semuanya. ya, puji Tuhan. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Kita end ya. Sampai jumpa semuanya. Tuhan berkati. Ya, makasih Bu Eli, Pak Masih Senta. Sama-sama Pak Irwan. Baik, kita hitung bersama ya. Bye, Ibu 1, Yosef. 2, 3. Sampai jumpa lagi. Shalom. Ibu Eli, dadah, Ibu Eli, dadah. Dah, God Ibu bless. Yosefa.